Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 121 garis miring P tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, maka dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini, Insinyur Haji Aswar Abu Bakar MM selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2011-2014 menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dr. Haji Yudi Krisnandi MM, jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menerima tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai saat penandatanganan berita acara saat jabatan ini. Segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab Insinyur Haji Aswar Abu Bakar MM beralih kepada Dr. Haji Yudi Krisnandi MM. Sambutan Bapak Insinyur Haji Aswar Abu Bakar MM sebagai pejabat utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang pertama, selamat dari dalam hati kami kepada Pak Dr. Yudi Krisnandi yang telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai selaku Menpan 2014. Tugas yang berat. Terima kasih pada Pak Eko dan seluruh jajaran Kementerian PAN RB yang telah membantu dengan sepenuh hati, segenap curahan pikiran dan segenap tenaga untuk merubah Kementerian PAN RB dan sekaligus untuk bisa mampu merubah seluruh lembaga di Republik Tercinta. Terima kasih juga kepada seluruh paguyuban yang dengan kerjasama ini menjadi kita sekuat. Saya selalu misalkan Pak Menteri, kalau singa menangkap puluhan seekor itu keberhasilan 20%. Tapi kalau 6-7 ekor singa bergabung, itu 80% keberhasilan. Itu yang kami lakukan dengan paguyuban. Tapi singa ini tak puas. Pak Menteri, saya masuk kembali meneruskan Pak Pemidaan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Pak Pemidaan itu saya gunakan semuanya. Beliau melakukan fondasi yang sangat bagus. Direncanakan oleh para pakar, termasuk IO gitu. Jadi sebagai arsitek saya tidak pernah membongkar fondasi yang ada. Saya mau bangun di atasnya. Jadi katanya agak cepat. Saya bangun 3 lantai. Bangunan ini akan kita bangun 4 lantai, Pak Menteri. Maka tidak meneruskan saja. Berapa nanti tapi teruskan biar lebih cepat. Nah, ilmunya nggak banyak-banyak, banyak orang ilmu sekitar kita. Tapi yang paling dibutuhkan adalah sahabatnya, tekad kuat. Menpan harus tidak menpan terhadap godaan. Menpan tidak boleh tergoda. PAN ini 3 fungsinya. Sebagai poros politik negara dalam bidang aparatur. Yang pertama, aparatur itu adalah kelembagaan. Institusi kita punya 600 lebih bukan. 70 kementerian lembaga, 505 kabupaten kota, 33 provinsi. Nah, ini harus kita gerakkan menjadi bersih, menjadi berkinerja. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, kabinet ini kabinet kerja dan kinerja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ila akhir ayat. Dan katakanlah, berkinerjalah kamu, berkaryalah kamu, maka Allah dan Rasul serta orang mukmin akan memperhatikan karyamu. Bukan kerja, bukan wa qul i'malu, tapi wa qul i'malu. Bukan fa'ala tapi amala. Inilah yang kita bangun selama ini 2 tahun terakhir. Manajemen
kerja Pak Menteri. Jadi kita beri nilai semua kementerian, tanpa semua kementerian kita berikan, termasuk Menko, termasuk Pak Hatta. Saya minta kepada Pak Aceh waktu itu, untuk menilai itu kita perlu 3 syarat. Yang pertama, pertajam mata pisau evaluasi. Yang kedua, kenali tupoksi mereka, karena nggak ekor-ekor. Yang ketiga, jangan terlibat emosi. Berapa nilainya berikan? Nah ini alhamdulillah Pak Menteri, kemudian kita agak disegani. Nanti kalau Bapak teruskan makin disegani. Yang kedua kita urus adalah soal SDM. SDM ini sudah punya undang-undang, dan teruskan yang lama undang-undang SN, dan insya Allah 80% PP-nya akan berhasil dilakukan. Kemarin telah 1 minggu, saya kira bulan pertama ini akan Pak Jokowi tanda tangan PP-nya luar biasa. Dari mulai menghitung kebutuhan rekrutmen sampai ke pensiun kita dengan pendekatan modern. Ini akan sangat membantu kualitas, kapasitas, dan kebersihan daripada SDM. Yang ketiga, tata laksana, business process. Orang datang Indonesia yang mengatakan lebih mudah dari minyak daripada dari izin. Sebagai gambaran. Jadi memang business process ini harus kita ajak kementerian untuk kita uruskan bersama. Nah selama setahun terakhir dengan dipimpin oleh Wakil Presiden, kementerian yang kita rasakan perlu kita perbaiki, kita berikan kepada Wapres, waktu dipanggil, itu bisa laksanakan. Saya kira ini snowball akan bergulir, Pak Menteri bisa melaksanakan. Nah 3 hal itu saya kira sebagai anak muda yang punya nilai dasar perjuangan, pasti kita pernah merasa one day kelak, satu kali kelak kita ada kesempatan. Ini kesempatan emas untuk merubah wajah Republik ini. 3 tahun kami, 2 tahun kerja, yakin betul bahwa ini bisa kita rubah. Nah kami yang tua yakin, apalagi yang muda. Selamat berjuang. Dalam pengalaman saya, nggak ada yang bisa kerja sendirian. Kepada saya kita kerjasama. Saya menghargai politik Bapak sudah punya, ilmu sudah doktor, apalagi yang kurang. Pengalaman lah kita bagi-bagi, kapan-kapan ini perlu diajak lah saya kan nganggur. Saya kira itu yang penting dari saya. Yang lain Bapak bisa baca dalam memorandum jabatan tadi. Saya bekas menteri tak boleh menggurui. Saya akhiri kepada seluruh karyawan, seluruh staf, seluruh deputi yang telah membantu saya sekali lagi 10 jari saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kepada Pak Menteri dan mereka hasil seleksi nasional. Kita terbuka dari mulai memilih kepala LAN, kepala BKN kita terbuka. Kita pertama kali terbuka. Nah, kemudian kita teruskan di kantor kita dengan 6 deputi jadi 4-empatnya hasil seleksi nasional. Tidak ada orang yang sempurna Pak Menteri, tapi itulah hasil terbaik pilihan kita. Dan kita usahakan yang luar kita buka, yang dalam yang terjepit harus kita buka kesempatan. Kalau sama nilainya ambillah yang dalam. Mereka sudah lebih setia. Yang luar boleh masuk, jadi cross breeding. Tapi yang dalam tetap kita utamakan. Sekali lagi selamat bekerja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Istri saya telah membantu saya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Dr. Insinyur Haji Ajwar Abu Bakar MM,
Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Profesor Dr. Eko Prasojo, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Faisal Tani, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Taufik Effendi, yang saya hormati Bapak Mangindaan, yang saya hormati para pimpinan badan dan lembaga atau instansi yang mewakili yang menyempatkan hadir di tempat ini, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, perwakilan mitra pembangunan, ketua dan anggota KASN, TI, TQI, para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, sahabat-sahabat saya sekalian yang hadir di sini, para tamu dan undangan, juga ibu saya tercinta yang juga hadir di sini beserta keluarga, istri, anak saya, serta adik-adik yang lain. Selamat siang dan salam sejahtera. Tiada kata yang patut kita panjatkan selain alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam suasana sehat dan berbahagia pada acara pisah sambut. Terima kasih kita semua atas segala dedikasi yang telah diberikan, pengorbanan waktu, curahan tenaga, pikiran dari Bapak Menteri Ajwar Abu Bakar dan Bapak Wakil Menteri Eko Prasojo atas segala upaya dan kerja beliau dengan memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 3 tahun terakhir ini, yang menjadi modal utama kita untuk lepas landas untuk menjadikan kementerian ini menjadi center of excellence di masa mendatang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin saya telah dilantik sebagai Menteri PAN RB dalam Kabinet Kerja oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi mitra bagi hadirin sekalian yang hadir di sini dalam mengelola pembangunan bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. Sebagaimana dikatakan Pak Menteri Abu Bakar tadi, ini bukan tugas yang mudah. Ini tidaklah ringan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati saya memohon dukungan dan doa serta bantuan Bapak Ibu sekalian setidaknya yang hadir di sini untuk meneruskan hal-hal yang sudah dirintis oleh Bapak Menteri Abu Bakar dan juga Bapak Wakil Menteri Eko Prasojo. Segala sesuatu yang sudah dirintis dan dilakukan kita yakini sebagai sesuatu yang baik. Kita tinggal melanjutkan, dan saya sepenuhnya akan mengikuti hal-hal dan saran-saran yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Abu Bakar. Meskipun dalam 5 tahun terakhir secara praktis saya berada di luar pemerintahan, namun bukan berarti saya tidak mengikuti perkembangan kementerian ini dan juga lembaga-lembaga pemerintahan lain. Juga tentunya kita semua mengikuti isu-isu yang terkait dengan masalah-masalah birokrasi kita, isu-isu yang menyangkut masalah perizinan sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Menteri Abu Bakar, dan persoalan-persoalan lain yang menjadi pandangan masyarakat yang cukup kritis kepada penyelenggaraan birokrasi kita. Dan tentunya itu semua merupakan pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan dengan secepat-cepatnya dan dalam tempo dan waktu sesingkat-singkatnya. Saya meyakini segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Pak Menteri Abu Bakar dan Pak Eko Prasojo itu sebagai sebuah pijakan yang menjadi modal bagi kita semua untuk melanjutkannya. Saya yakin bahwa segala upaya dan hasil tersebut dapat dicapai melalui kebersamaan dan kerja keras. Oleh karenanya, prinsip-prinsip keluarga dan gotong royong akan kita terus kembangkan sebagaimana sudah kita lakukan selama ini. Merujuk pada nawacita yang nantinya akan ditegaskan dalam RPJMN 2015-2016, sebagai Menteri PAN dan RB adalah tugas kita, tugas saya, untuk mewujudkan aparatur negara yang selalu hadir, bersih, demokratis, dan terpercaya. Sekali lagi, tugas ini tidaklah mudah. Namun, saya berkeyakinan dengan pendekatan yang terencana, sistematis, dan dilengkapi dengan sistem yang baik, reward and punishment yang kompatibel, dan manajemen kinerja yang akuntabel, serta semangat kegotong royongan, tugas yang berat tersebut bisa kita lalui dan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya.
Hadirin sekalian yang saya banggakan, sekali lagi sebelum mengakhiri sambutan saya ini, perkenankan saya memohon kesediaan Bapak Ajwar Abu Bakar dan Pak Eko Prasojo untuk senantiasa hadir bersama kita, baik langsung atau tidak langsung. Kantor ini terbuka untuk beliau, juga kepada senior-senior Pak Mangindaan, Pak Taufik, Pak Faisal Amin, dan semuanya. Menteri-menteri sebelumnya juga merupakan pemilik dari kelembagaan ini sebagai stakeholder. Saran-saran, masukan, dan nasihatnya sangat kita butuhkan, khususnya saya, seperti Pak Mangindaan, Pak Taufik, Pak Faisal ini guru-guru saya, Pak Abu Bakar ini senior saya di organisasi kemahasiswaan. Jadi saya ini junior yang senantiasa selalu membutuhkan saran dan nasihat. Pintu lembaga ini terbuka 24 jam untuk kehadiran Bapak sekalian, tidak usah sungkan-sungkan. Saya minta Pak Sesmenko nanti sekiranya beliau-beliau ini hadir, tetap perlakukan sebagaimana beliau ini sebagai menteri. Dan juga wakil menteri. Wakil menterinya cuma satu, menterinya banyak. Saya juga meminta secara khusus pada Bapak Menteri Abu Bakar dan Pak Wamen, Profesor Eko, untuk tidak segan-segan dalam proses beberapa hari atau beberapa pekan ke depan untuk bisa menyampaikan progres-progres kementerian yang sekiranya perlu saya ketahui langsung. Handphone saya bisa dihubungi kapan saja, bisa datang ke tempat ini kapan saja. Khusus kepada para menteri yang hadir di sini dan wakil menteri, anggap saja saya ini juniornya. Jadi anytime silakan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan secara pribadi mengucapkan terima kasih dan atas nama kelembagaan ini kepada Bapak Menteri Abu Bakar dan Wakil Menteri Eko Prasojo beserta Ibu tentunya yang telah melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kelembagaan ini dan tentunya bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas nama pemerintah, atas nama negara, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama, mari bergerak